Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, apa kabar semuanya? Apakah kalian sudah sholat subuh? Sudah sholat duha? Dan sarapan? Anak-anak Umi, tetap jaga kesehatan ya, dan kebersihan. Umi harap semuanya kita dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar dengan semangat meskipun dari rumah. Ya, meskipun dari rumah kita tetap berpakaian yang rapi, yang bersih, ya. Lalu kalau bisa mencuci tangan dahulu sebelum memegang handphone ataupun gadget. Oke. Nah, jika ingin bepergian di sekitar rumah, kalau bisa pakai masker ya untuk mencegah COVID-19. Baik, anak Umi, pelajaran kita dari hari ini itu adalah tematik ya. Nah, sebelumnya like dan subscribe channel Umi ya. Terima kasih. Oke, siapkan buku kalian semuanya. Pelajaran kita hari ini adalah IPS, yaitu menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Baik, simak. Tahukah kamu gambar apakah ini? Ya, ini adalah arah mata angin. Baik, perhatikan simbol-simbolnya. U, TL, T, TG, S, B, D, B, BL. Ini ada lagunya loh. Masih ingat? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Kita mulai dari timur. Perhatikan keterangan dan letak posisi dari masing-masing arah mata angin ini. Oke, ayo 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Baik. Nah, perhatikan itu semuanya. Di situ ada singkatan-singkatan. T itu timur, ya. TG itu tenggara, S itu selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut, U utara, TL timur laut. Kalau bisa ini dihafal ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kita pelajari jika membuat lokasi yang strategis berdasarkan letak geografis itu adalah denah. Apakah itu denah? Nah, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Apa tujuan dibuat suatu denah? Nah, tujuannya untuk dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Pernah nggak kalian memperhatikan surat undangan? Mau undangan pesta pernikahan ataupun undangan ulang tahun ataupun undangan sunatan misalnya. Perhatikan di belakang undangan itu ada denah ya, di manakah lokasi yang ingin kalian datangi. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sebelah ini adalah contoh denah salah satu lokasi. Nah, seperti itu. Ada dibuat nama jalannya, kemudian misalnya di sekitar yang lokasi yang ingin dituju itu ada tempat apa saja ya. Nah, itu. Jadi diperhatikan dan dibuat. Jadi biar tahu, oh misalnya kita mau ke sekolah DIM dari rumah kamu. Nah, dari rumahmu itu ada apa aja menuju sekolah DIM? Yang pertama itu ada Alfamart, ada Gang Sejarah. Misalnya kalau dari sini ya, kemudian ada TCM, Taman Citra Mandiri. Nah, rupanya DIM itu di depan TCM. Nah, seperti itu. Berarti dibuat. Di kirinya ada apa, di kanannya ada apa. Paham ya anak-anak Umi? Nah, kita lanjut. Apa saja sih unsur-unsur
yang ada di denah. Jadi kalau kita ingin membuat denah, apa saja yang harus ada? Nah, yang pertama itu judul. Harus tahu ya, judulnya itu denah apa? Misal, denah lokasi rumahku. Nah, denah lokasi pesta, denah lokasi sunatan, harus ada judulnya. Sama seperti membuat cerita harus ada judul. Yang kedua, adanya gambaran umum lokasi. Nah, menurut definisi dan fungsinya, denah juga harus menggambarkan detail umum lokasi atau bangunan. Ini dilakukan untuk membuat pengguna ataupun pembaca mudah dimengerti. Jadi, harus ada gambaran umumnya. Gambaran umumnya itu ya ada apa saja di sekitar lokasi yang ingin kalian buat itu, sepertinya ya ada jajanan apa, ada bangunan apa, ada sekolahkah, ada masjidkah, atau ada bangunan yang lain-lainnya. Yang ketiga, adanya tanda arah utara, selalu kalian tunjukkan. Nah, bagian utara itu kan atas, jadi dari denah itu mau lihatnya miring, vertikal, atau horizontal. Letakkan di mana arah utaranya ya. Kemudian yang keempat, petunjuk berupa nama. Nah, ada petunjuk yang berupa nama, artinya denah tidak hanya berisi gambar-gambar saja, tetapi juga memberikan nama lokasi atau elemen dalam bangunan. Misalnya nama jalan, nama gang, itu harus ada. Jangan bangunan-bangunan aja. Misalnya nih, di sebelah Mercy, ya kan? Misalnya dekat dari situ ada gang apa, atau dari sini ada Alfamart, lalu di sebelahnya ada gang sejarah. Jadi dia seperti itu, ada nama-nama jalannya atau nama gangnya ya. Baik, dilanjut. Nah, langkah-langkah untuk membuat denah. Apa saja sih langkah-langkah kita dalam membuat denah? Nah, jika nanti Umi ada tugas menyuruh kalian membuat denah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca denah ya. Yang pertama, baca dulu judul denah. Setelah dibaca, maka mungkin kalian akan paham, oh ini denah tentang apa. Itu judul selalu ada di atas ya. Tidak akan mungkin yang namanya judul ada di bawah. Yang kedua, perhatikan pernyataan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah. Nah, perhatikan tuh nama-nama jalannya ataupun ada tanda-tandanya, misalnya belok ke kanan atau belok ke kiri, rute-rute yang ada di jalan ya. Perhatikan simbol-simbolnya. Yang ketiga, baca juga hubungan antara denah, baik dalam bentuk jalan maupun dalam bentuk bangunan. Oh, ini lokasinya ini di sebelah bangunan ini, di dekat jalan ini. Perhatikan di mana posisinya. Itu maksudnya ya. Yang keempat, ajukan segala hal yang ingin kita ketahui dari denah tersebut. Baca seluruh konten denah untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan. Artinya pahami betul-betul tuh lokasinya di mana. Oh, di sebelah utara kah? Di sebelah selatan kah? Oh, dekat bangunan ini atau di mana? Baik ya. Nah, perhatikan. Ada tugas dari Umi. Tidak susah, gampang. Nah, buatlah denah tempat tinggalmu dan sertakan nama jalan dan tempat-tempat umum yang kamu lewati hingga kamu bisa sampai ke sekolah. Jadi buat denah dari rumahmu hingga ke sekolah, sertakan bangunan, nama jalan, dan tempat-tempat umumnya ya. Buat semenarik, secantik mungkin, mau diwarnai boleh, mau digambar yang bagus boleh. Kalau bisa bukunya dibuat miring, yaitu horizontal ya, jadi agak lebar gambarnya. Oke ya. Kerjakan catatan yang tadi dan kerjakan tugas yang dari Umi. Jika siap, foto dan japri kirim ke Umi ya. Oke, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Selamat belajar anak-anak Umi. Nah, libur kita telah selesai ya. Libur Idul Adhanya sudah selesai. Maka harus semangat belajarnya untuk menggapai cita-cita. Baik, sampai di sini. Sampai berjumpa dengan pertemuan dan pembelajaran kita esok harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.